Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diperjumpakan kembali atau dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan dan kita selesai dalam bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, rahima anfu abdin, merugi, celaka seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, bulan Ramadan datang kepadanya, thumman salakha, sampai Ramadan itu selesai pergi, walam yughfar lahu, tapi dosanya belum diampuni Allah. Celaka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Baik, materi kita pada kesempatan kali ini adalah wujubul iman bil yaumil akhir. Wajibnya iman kepada hari akhir. Mengimani hari akhir termasuk 6 pondasinya Islam atau pondasinya iman, ya. Termasuk rukun iman. Yang mana seorang tidak dikatakan Islam kalau tidak beriman kepadanya. Jadi ada pondasinya iman yang wajib diimani. Salah satu diingkari, maka orang itu keluar dari Islam, yaitu iman kepada hari akhir. Rasulullah pernah ditanya oleh Jibril, tujuannya untuk mengajarkan kepada para sahabat, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billah. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, iman kepada para malaikat Allah. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan iman kepada rasul-rasulnya Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdirnya Allah,
yang baik maupun yang buruk. Jadi iman kepada hari akhir ini min aujabil wajibat. Kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling fundamental. Ya, karena ini itu rukunnya iman. Kan ada 6 toh, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdirnya Allah. Dan hari akhir ini dulu dikafiri oleh orang-orang Quraisy. Hari akhir ini dulu dikafiri oleh para penentang Rasul. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat At-Taghabun, ya, ayat yang ke-7. Za'amal ladzina kafaru an lay yub'atsu. Orang-orang kafir mengklaim, mengira, menduga bahwa mereka tidak dibangkitkan di hari kiamat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi, demi Allah, latub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan pada hari akhir. Tsumma latunabba'unna, kemudian kamu akan dikabarkan bima amiltum, atas apa yang kamu kerjakan. Di sini surat At-Taghabun ayat 7 ya. Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu mengklaim, meyakini bahwa mereka tidak dibangkitkan. Jadi Allah mensifati orang-orang yang mengira bahwa dirinya tidak dibangkitkan dengan kafaru, orang kafir. Sehingga orang yang mengingkari hari akhir, mereka adalah orang-orang kafir. Na'udzubillah. Buah beriman kepada hari akhir itu banyak, tapi kesimpulannya ada 3. Ya, samaratul iman bil yaumil akhir. Buah dari iman kepada hari akhir itu banyak sekali, tapi kesimpulannya ada 3. Yang pertama, ar-raghbah. Yang kedua, ar-rahbah. Yang ketiga, at-tasliyah. Saya jelaskan. Jadi beriman kepada hari akhir itu memiliki faedah. Faedah yang pertama adalah ar-raghbah. Sebagai motivasi, targhib fi fi'li ta'ah wal khirs 'alaiha roja'a sawab bidzalika. Jadi faedah yang pertama dari iman kepada hari akhir adalah roja, pengharapan dengan melaksanakan amal soleh, memotivasi kita untuk beramal kebajikan karena kita yakin di hari akhir itu ada pembalasan, ada surga sebagai jaza bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita iman sama hari akhir, kita termotivasi. Ingat bahwa di hari akhir itu ada mizan, ada timbangan amal. Tentu dengan adanya iman itu, kita berusaha agar timbangan kita ini ya lebih banyak yang amal solehnya daripada amal maksiatnya. Kita ingat bahwa nanti ada hisab. Maka dengan adanya hisab itu kita termotivasi untuk beramal soleh, karena nanti kita akan dihisab. Nanti di hari kiamat ada telaga Rasulullah. Maka kita termotivasi beramal soleh, beritibak kepada Nabi, karena kita ingin masuk ke telaganya Nabi. Kita ingat bahwa nanti di hari akhirat ada sirat, penyeberangan. Maka kita termotivasi untuk beramal soleh, agar kita bisa menyeberangi dengan secepat mungkin. Jadi itu adalah faedah yang pertama, iman kepada hari akhir. Ar-raghbah, rasa cinta, termotivasi untuk beramal soleh.
Yang nomor 2 tadi apa? Rohbah itu ya seperti bahasa lainnya roja gitu lah. Yang kedua rohbah bilha. Rohbah berarti apa? Khauf. Akan muncul perasaan khauf, takut ketika melakukan maksiat. Mau melakukan maksiat, ingat nanti ada hari penghakiman. Ingin melakukan maksiat, ingat nanti ada mizan, timbangan amal. Takut, jangan-jangan ini akan memberatkan amal kejelekan. Takut gak jadi. Ya, sebelum melakukan maksiat, ingat bahwa nanti ada telaga Rasul. Dia takut kalau melakukan maksiat akan tertolak dari telaganya Rasul. Dia ingat bahwa nanti ada syafaat. Dia kalau melakukan maksiat ingat ada syafaat Nabi. Dia takut gak dapat. Nanti ada sirat. Ada penyeberangan jembatan di atas neraka jahanam. Takut kalau melakukan maksiat nanti kecemplung di situ. Itu fungsi yang nomor 2 faedah dari iman kepada hari akhir. Apa tadi nomor 2? Ar-Rahbah. Yang nomor 3, fungsi, faedah, dan manfaat dari mengingat hari akhir adalah at-tasliyah. Hiburan. Kok bisa hiburan, Ustaz? Ya. Beriman kepada hari akhir mendatangkan hiburan. Pelipur lara dari dalam dada kita. Maksudnya tasliyah adalah tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya. Iman kepada hari akhir itu menghibur hati orang beriman. Atas apa-apa yang terlewatkan yang gak bisa dicapai dari urusan dunia. Diberi Allah miskin. Gak diberi kaya. Ingat dengan adanya hari kiamat. Bahwa dunia ini gak selamanya. Nanti ada hari pembalasan. Mungkin karena Allah ingin meringankan beban hisabku. Lihat orang kaya, punya istana megah, punya mobil mewah, kita nggak punya. Oh, enggak apa-apa, nanti ada hari akhirat. Insya Allah amal soleh yang aku lakukan akan dibalas oleh Allah yang lebih baik. Mau beramal kejelekan, mau melakukan riba, ingat akhirat. Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu perkara dunia yang diharamkan Allah karena takut kepada Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Mau pacaran gak jadi, tundukkan mata karena dia yakin bahwa di surga ada bidadari. Ya. Jadi beriman kepada hari akhirat itu, perhatikan ini penting sekali. Beriman kepada hari akhirat itu menumbuhkan hiburan bagi seorang muslim atas musibah yang menimpanya di dunia. Tidak apa-apa dunia. Didolimi orang, tidak apa-apa. Nanti ada hari penghakiman. Aku akan menuntut orang itu. Ya, terlepas darinya perkara dunia yang nggak mampu dicapai, tidak apa-apa perkara dunia. Saya minta kepada Allah untuk menggantinya di surga. Tasliyah, hiburan bagi orang-orang yang beriman. Itulah para sahabat dulu. Setiap kali melakukan maksiat takut kepada Allah. Takut gak dapat di akhir. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau disuguhi makanan-makanan enak. Ketika puasa kayak gini nih. Ketika puasa kayak gini waktunya iftar, berbuka, disuguhi makanan-makanan enak di depan Abdurrahman bin Auf. Ketika melihat makanan-makanan yang serba nikmat itu, menangis Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf teringat dengan Mus'ab bin Umair. Teringat dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan dia mengatakan, Mus'ab bin Umair lebih baik daripada diriku. Tahu Mus'ab bin Umair? Pemuda yang ganteng, rupawan, perlente. Tidaklah cewek-cewek Arab berkumpul kecuali membicarakan Mus'ab bin Umair. Aromanya kalau jalan, dia berlalu, tapi aroma wanginya masih ketinggalan. Mus'ab bin Umair. Pemuda gagah, perlente, kaya raya, bangsawan. Tapi ketika iman kepada Rasul, dia mengendap-endap di rumah Baitul Arqam.
datang ke Rasulullah bersyahadat, diajari Al-Quran, dicuci jiwanya, lunturlah kesombongannya, menjadi pribadi baru yang tidak hanya indah di luarnya, tapi indah di dalamnya. Dia tinggalkan kemewahan dunia, ketahuan ibunya, dijebloskan ke penjara. Tidak boleh ikut alirannya Muhammad yang Wahabi itu. Tidak boleh. Karena khawatir anaknya ikut aliran Wahabi, anaknya di penjara. Tidak boleh ikut. Tapi rasa cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah mengalahkan kebangsawan, ditinggalkan kebangsawan, hijrah ke negeri Habasyah. Negeri yang tidak sama dengan negeri Arab. Makanannya beda, kulturnya beda, bahasanya beda. Dia kembali. Dilihat Rasulullah, dalam riwayat Rasul sedih. Dulu tidak ada pemuda yang gagah, yang ganteng, yang wangi melebihi Mus'ab bin Umair. Sekarang ditinggalkan semuanya demi Allah dan Rasul. Dalam perang Badar, nggak jadi saya teruskan. Karena kalau saya teruskan jadi sirah sahabat. Mus'ab bin Umair. Perang Badar, pahlawan Islam. Dalam perang Uhud terbunuh. Singkat aja. Mus'ab bin Umair ini waktu kasih, bukan siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Ketika disuguhkan makan-makan yang enak. Beliau nangis. Teringat Mus'ab bin Umair. Dan Abdurrahman bin Auf berkata, Mus'ab bin Umair lebih baik dari aku. Dia belum sempat mencicipi, belum sempat memanen hasil perjuangan. Abdurrahman bin Auf wafat seingat saya di zamannya Utsman bin Affan. Islam sudah jaya. Utsman sudah menaklukkan negeri-negeri. Makanan sudah enak-enak. Kenikmatan dunia sudah didapatkan oleh sebagian sahabat. Lagi Abdurrahman bin Auf adalah miliardernya sahabat. Ketika dihadangkan itu, Abdurrahman mengatakan, wallahi Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku. Dia belum sempat mencicipi nikmatnya dunia ini. Dia wafat dalam perang Uhud. Jika ditarik kain kafannya ke atas, kelihatan kakinya. Jika ditarik di bawah, maka kelihatan kepalanya. Dia belum sempat menikmati hasil perjuangannya. Allah akan penuhi pahalanya di akhirat. Sedangkan aku dapati makanan-makanan yang lezat di dunia ini. Aku khawatir ini adalah nikmat yang Allah segerakan untukku yang tidak aku dapatkan di akhirat. Inilah para sahabat. Orientasi mereka adalah akhirat. Maka dimenangkan Allah Subhanahu wa taala karena adalah generasi yang menjadikan akhirat adalah orientasi hidup. Jadi beriman kepada hari akhir itu mengerim kita. Kalau kita diberi Allah kekayaan, kita akan jadi takut. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan kalau diberi kefakiran, sedikit terhibur. Tidak apa-apa. Nanti di akhirat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting beriman kepada hari akhirat. Iman kepada hari akhirat ya rentetan peristiwa besar, prahara-prahara di gerbang menuju keabadian. Dimulai dari kematian. Alam kubur. Betul? Barzakh. Makanya kita ini yang pertama ya. Saya tulis 10 lah kurang lebih. Saya terangkan dengan asli ini nggak cukup waktunya. Tapi ya poin-poinnya aja. Yang pertama adalah al-barzakh, alam kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mengalami kematian. Nomor 1 ya, kasih tulis 1. Kematian, alam kubur. Dan alam kubur itu hak, ada nyata. Makanya Rasulullah ngajari kita untuk berlindung dari siksa kubur. Setiap kali selesai tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal.
Sayyiduna Utsman bin Affan pernah berjalan melewati kuburan. Beliau nangis dengan sejadi-jadinya hingga basalah pipi beliau dan basalah jenggot beliau. Beliau menangis melihat kuburan-kuburan itu. Ditanya sama para sahabat, "Lima ya Amirul Mukminin, kenapa panjenengan menangis wahai khalifah?" Maka beliau berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah persinggahan pertama di akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa selamat di alam kuburnya, selamatlah ia di hari akhiratnya. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu as'abu minhu. Dan barang siapa tidak selamat di alam kuburnya, maka celaka dan semakin sulit akhiratnya. Al-qabru, kuburan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Atau yang kedua, hufratun min hufarin niran, lubang, jurang di antara jurang-jurang neraka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kuburan kita nanti taman di antara taman-taman surga. Bagaimana selamat dari adab kubur? Yang pertama, membaca surat Al-Mulk. Ini baru nomor pertama ya, kubur, masalah kuburan. Belum yang lain loh ini. Bagaimana selamat dari adab kubur? Yang pertama, membaca surat Al-Mulk. Suratu Tabarak hiyal mani'atu min azabil qabr. Surat Tabarak adalah perisai, pelindung, penolak dari adab kubur. Abdullah bin Mas'ud membacanya biasanya malam hari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai selesai. Nomor dua, supaya selamat dari adab kubur adalah menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Menjaga lisan, gak boleh ngomong sembarangan. Menjaga kemaluan, gak boleh pipis sembarangan. Rasulullah pernah berjalan melewati dua kuburan. Maka Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabirin. Rasulullah pernah melewati dua kuburan dan Rasulullah berkata, sesungguhnya dua-duanya sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dua-duanya diazab bukan karena perkara yang besar menurutnya. Amma haduhuma, adapun yang pertama, kana la yastatiru min baulihi. Yang pertama ini enggak perhatian masalah pipis, nyiprat. Apa nyiprat bahasa Indonesianya? Apa? Kalau pipi, ya percikan air kencingnya nggak diatur, kena celananya nggak diangkat. Itu hati-hati tuh mahasiswa. Perhatikan baik-baik. Jangan pipis sembarangan. Diatur. Ya. Amatu azabil qabr fil baul. Kebanyakan adab kubur itu karena kencing. Ustadz, masuk gara-gara pipis saja kok uang disiksa di akhir, di neraka, di kuburan. Ustadz, apakah hanya karena kencing saja orang kok disiksa di kuburannya? Jangan lihat kencingnya, lihat dia itu sholatnya nggak diterima, itu loh masalahnya. Karena efek dari pipis sembarangan, sholatnya nggak diterima. Betul? Betul apa? Karena Allah nggak menerima sholatnya seorang hamba yang tidak suci. Dan perhatikan saya, orang yang pipis sembarangan pasti bukan ahli sholat. Pegang omongan saya. Kalau lihat ada orang pipis di pagar-pagar, di taman-taman sampai tamannya mati, gersang gara-gara pipis terus,
Kalau ada orang pipis sak karepe dhewe, insya Allah bukan ahli sholat. Betul apa enggak? Ajibu. Betul apa enggak? Karena orang ahli sholat mau pipis mikir, ini nanti tak pakai apa? Tak pakai apa? Sholat. Makanya biasanya orang kalau pipis sembarangan gak cebok, pasti orang gak ahli sholat. Itu sudah 90,99,999%. Kalau ada orang bisa pipis sembarangan gak cebok, insya Allah dia bukan ahli sholat. Betul apa enggak? Karena orang ahli sholat selalu mikir, nanti tak pakai sholat. Itu konsekuensinya ke situ. Yang kedua kata Nabi, adapun yang nomor 2 ini kata Nabi. Kan tadi kan ada 2 kuburan, betul ya? Yang nomor 2 kata Nabi, kana yamshi bin namimah. Waktu di dunia suka mengadu domba. Omongannya A dibawa ke B, omongannya B dibawa ke A, tujuannya untuk merusak hubungan di antara keduanya. Termasuk juga ghibah. Nomor 3. Nomor 2 ada 2 poin dah. Nomor 1 apa tadi? Cara selamat dari azab kubur membaca surat Tabarok. Yang nomor 2 menjaga lisan. Yang kedua menjaga kemaluan dari pipis sembarangan. Nomor 3 membaca ta'awud. Terutama setelah tasyahud. Yang tadi itu kan? Betul? Yang nomor berapa sekarang? 4. Betul? Tidak meratapi mayit. Al-mayyit yu'adzabu bima nikha alaihi. Mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Anaknya jerit-jerit, anaknya nangis-nangis. Termasuk meratapi mayit, nyelameti kematian. Kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan. Yang ngomong sahabat duduk fadlan. Rasulullah SAW bersabda, kunna na'uddu al-ijtima', kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratap. Kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratap. Al-Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Talibin yang bermadzhab Syafi'i, mengatakan ma yaf'aluhun nas minal ijtima' fi inda ahlil mayyit, ya, wa sun'it ta'am minal bid'il munkara allati yusabu ala man iha waliul amr au kama qala rahimahullah. Apa yang dilakukan orang-orang di rumah duka, berkumpul-kumpul dihidangkan makanan, termasuk bid'ah yang mungkar, yang mana pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Ini yang ngomong adalah Imam Ad-Dimyati. Beliau mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Imam Dimyati itu berpendapat bid'ah hasanah itu ada. Tapi dalam kasus ini beliau tidak mengkategorikan bid'ah hasanah. Paham maksud saya? Beliau mengatakan apa tadi? Bid'ah mungkar. Terlalu panjang ini nanti. Terus nomor berapa sekarang? Nomor berapa sekarang? Nomor 5, berteman dengan orang-orang baik. Ma min muslimin yusalli ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Tidaklah orang muslim mati disolati 40 orang yang ahli tauhid, tidak menyekutukan Allah, kecuali Allah perkenankan syafaatnya 40 orang tadi untuk si mayit. Apa syafaatnya mereka? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah, masalah adab kubur kita anggap selesai. Yang kedua, kebangkitan. Setelah kematian, kebangkitan. Ditandai dengan tiupan. Para ulama berselisih pendapat tiupan sangkakala itu nanti 2 kali apa 3 kali. Paham maksud saya? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan berapa? 3. Tapi sebenarnya 2. Karena yang 1 dan 2 itu jadi 1. Ya. Yang pertama adalah dalam surat Az-Zumar ayat 68.
Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yandurun. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi. Yang pertama kan mematikan, betul toh? Yang pertama ditiup mati semua. Setelah itu tiupan yang kedua mereka berdiri semua. Lah ini yang dimaksud dengan apa? Nafkhah al-ba'tsi. Jadi sangkakala yang pertama ditiup mati semuanya. Terus tiupan yang kedua bangkit semuanya orang dari kuburannya. Juga dalam surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburannya menuju Tuhan mereka. Lah jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua ini 40. Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Antara dua tiupan itu 40. Jangan tanya 40 hari, 40 tahun, 40 jam, enggak diterangkan. Antum juga mau tanya itu kan? Enggak heran karena para sahabat juga tanya itu. Qalu ya Abu Hurairah. Tabi'in ya. Maksudnya 40 apa? 40 hari. Abu Hurairah nggak bisa jawab. Apakah 40 bulan? Abu Hurairah nggak bisa jawab. Apakah 40 tahun? Abu Hurairah nggak jawab. Jadi intinya 40, nggak tahu 40 berapa itu. Bisa dipahami ya? Maka keluarlah. Jadi yang pertama kematian tadi ya, masalah kuburan sudah selesai. Itu sebenarnya kalau didetailkan satu pertemuan adab kubur atau bagaimana perihal kubur itu nggak selesai 1 jam. Tapi ini kan poin-poinnya aja karena kita bahas keseluruhan hari akhir. Setelah itu kebangkitan. Setelah kebangkitan nomor 3, mahsyar, dihimpunkannya manusia. Jadi setelah dibangkitkan maka mereka digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berpusana, tidak berkhitan, tidak bersunat. Aisyah pernah berkata, mendengar Rasulullah bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan." Rasulullah bersabda, nanti manusia akan dibangkitkan semuanya pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak sunat. Qultu, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, an-nisa wal-rijal jami'an yanduru ba'dhum ila ba'd." Ya Rasulullah, apakah nanti laki-laki perempuan semuanya digiring menuju padang mahsyar? Apa enggak satu sama lain akan melihat? Fulan melihat fulana, fulana melihat fulan. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyatu, al-amru asyaddu min an yandura ba'dhum ila ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya lebih dahsyat. Gak ada orang sempat melihat miliknya orang lain. Sempat-sempatnya lihat auratnya orang lain. Dia aja kebingungan, aku ingin selamat apakah binasa? Jangankan padang mahsyar, ketika terjadi gempa yang dahsyat, itu orang di kamar mandi ketika terjadi gempa bisa keluar telanjang. Karena orang sudah nggak berpikirnya bagaimana caranya selamat. Selamat dari gempa, apalagi itu selamat dari apa? Neraka, ketakutan. Tidak sempat orang lihat miliknya orang lain, auratnya orang lain. Semuanya ketakutan. Dan yang pertama kali diberi pakaian adalah siapa? Ajibu ya amwat. Meneng itu loh. Ini belum hari akhir ini, masih yaumud dunia ini. Siapa yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang pertama kali dikasih pakaian. Dan orang-orang di padang mahsyar sesuai dengan amalannya. Ada yang berjalan dengan kedua kakinya. Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq. Matahari didekatkan kepada makhluk-makhluknya Allah. Maka manusia ketakutan.
Sampai-sampai ada yang berjalan dia apa? Banjir keringatnya itu sampai ke kakinya, ada sampai lututnya dan seterusnya. Ketakutan manusia. Di saat seperti itu ada 7 golongan yang dapat naungan. Ini proses hari kiamat. Nomor berapa ini? 3 toh? Mahsyar, betul ya? Ada 7 golongan yang diberi naungan. Enggak ada ketakutan, enggak ada kepanasan. 7 orang nih. Semoga kita masuk di dalamnya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ketika manusia digiring menuju padang mahsyar, ketakutan, kepanasan, semuanya terbelalak ketakutan. Hanya 7 orang yang dapat rasa aman. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Lawannya adalah pemimpin yang zalim. Nomor 2, wasyabun nasya'a bi'ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Disebutkan pemuda, bukan kok orang begitu aja, tapi pemuda. Jadi yang dapat naungan gak sembarangan. Para pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan. Disebutkan pemuda, level umur usia tertentu dari kehidupan kita. Memang sengaja disebutkan pemuda. Kalau orang tua memang gak usah diharap, gak usah diomongkan. Ada orang tua rajin ibadah itu wajar lah. Orang tua umur 60 rajin ibadah wajar. Mau ngapain lagi? Disuruh kasih uang 1 juta berangkat ke diskotik juga nggak kuat. Dikasih wanita juga layakum. Ya. Sudah waktunya rehat. Makanya kalau orang tua nggak disebutkan di sini. Yang disebutkan adalah pemuda. Kenapa kok pemuda? Pemuda ini terkumpulnya segala potensi. Ya, badannya kuat, nafsunya membara, ya, nafsunya membara, kuat-kuatnya jasadnya dia pemuda. Tapi dia sanggup mereda itu untuk ibadah. Nah ini calon orang yang dapat akhirat. Berarti orang tua nggak dapat tapi yang nanti, sabar dulu. Karena ternyata di depan saya juga ada orang tua. Masih dapat, tenang aja. Setelahnya, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dan orang, ya ini orang tua masuk kali. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Bergantung di masjid itu maksudnya dia selalu terikat dengan masjid. Mau berangkat, oh iya sebentar lagi azan. Tundalah aja dulu, sholat dulu aja lah. Ini kepikiran masjid. Tergantung di masjid hati. Nomor berapa sekarang? 4, warajulani tahabba fillahi. Warajulani tahabba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Orang yang dipertemukan karena agama. Saya senang sama orang itu kan dia orang baik. Bukan karena dia adalah orang kaya. Atau dia adalah seorang anggota dewan. Bukan karena dia punya jabatan. Bukan. Tapi murni saya mencintai orang itu karena Allah. Itu maksudnya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena keustatannya, bukan karena, tapi karena dia mencintai Allah, maka aku pun cinta kepadanya. Terus nomor berapa? Nomor 5. Wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak perempuan yang punya kedudukan, punya kekayaan, cantik. Coba. Diajak wanita kaya raya, punya kedudukan, cantik, jelita, gratis bisa. Tapi dia berkata, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Zaman sekarang jangankan dikasih gratis. Beli itu lo mau. Itu pun gak cantik. Ini udah cantik, gratis. Tapi dia berkata, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Yang nomor 6. Wa rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Berarti kan maksudnya menyembunyikan apa? Sedekah. Sedekah sirri maksudnya itu. Yang terakhir nomor 7,
Wa rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Seorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, dalam keheningannya, maka jatuhlah air matanya, berlinang air mata dan jatuh karena takut kepada Allah. Bukhari Muslim. 7 orang, ada lagi satu lagi ya, yang enggak masuk di sini. Yaitu orang yang membebaskan hutang, memutihkan hutang, atau memberi tangguh, memberi tempo hutang. Itu juga bisa. Diberi naungan pada hari kiamat. Jadi kita harus bisa mengamalkan 7 atau 8 poin tadi. Supaya dapat naungan pada hari kiamat. Dari 7 atau 8 poin yang saya sebutkan itu, intinya sifat apa? Silakan dianalisis. Ada 2 sifat utama. Ciri dari 1 sampai 8 orang tadi. Ada 2 sifat utama. Yang bisa menyebutkan 2 sifat ini saya kasih hadiah. Nih, panitia yang ngasih hadiah. Kalau benar ya, Fel ya. Rafael. Apa? Ikhlas diambil dari yang nomor berapa? Yang ikhlas. 1. Ya. Satunya lagi, apa lagi? Dah lah, ikhlas dulu, masih belum. Itu terus apa lagi? Seorang laki-laki yang menyendiri itu dalam kesendiriannya tadi kan, iya betul? Terus ya mesti betul loh aku sih ngomong ya. Maka ngalirlah air matanya. Nah ini betul ikhlas. Yang kedua apa tadi? Mana sabar di sini? Sabar. Apalagi? Imam adil apa? Mana sabarnya di situ? Luar biasa ini. Terus mana lagi? Ya, betul. Ikhlas dan menahan hawa nafsu. Dapat hadiah Novel. Tufel. Jadi berapa poin tadi? 7, 8 poin fungsi. Intinya 2. 1 ikhlas, 2 menahan hawa nafsu. Beliau membahasakan dengan apa tadi? Sabar. Nggak apa-apa lah. Sabar dalam menahan hawa nafsu. Sabar kan ada 3. Sabar ketaatan. Pemimpin itu punya potensi untuk melakukan kedoliman. Betul? Berpotensi. Karena punya senjata, punya tenaga, punya pasukan. Tapi dia sanggup meredam dirinya sehingga dari pemimpin yang adil. Ketika dia bisa meredam hawa nafsunya, di akhirat Allah meredam amarahnya. Allah kasih pertolongan. Pemuja yang tumbuh kembang dalam ketaatan. Dia punya potensi untuk melakukan maksiat, betul? Betul apa enggak? Tapi sanggup dia redam. Apalagi tadi? Farajulun tolabathu imratun tadi kan? Jadi kesimpulannya 2. Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa tadi? Bisa meredam hawa nafsu. Jazakallah khair ya Tufail. Terus nomor 3. Apa sekarang? Sekarang berarti nomor 4 ya. Nomor 4 ini urutan ini tidak ada ya. Rasulullah mengatakan urutan hari kiamat. 1, 2, 3, 4. Tidak ada itu dari Nabi, tidak ada. Tapi para ulama apa? Beristihad urutannya. Karena hadis-hadis tentang hari akhir ini kan terpisah-pisah. Betul? Syafaat sendiri, telaga sendiri, mahsyar sendiri, mizan sendiri, hisab sendiri. Tapi para ulama berusaha merangkai. Jadi nggak apa-apa, nggak mesti urutannya sama. Tapi kira-kira semua itu pasti akan dilalui. Setelah mahsyar telaga, ada yang mengatakan syafaat. Karena kan Rasulullah ngasih syafaat. Ya sudah nomor 4 syafaat aja. Syafaat. Ini nerangkan syafaat panjang penjelasannya, betul tak? Tapi singkat aja. Di padang mahsyar nanti orang-orang durjana, orang jahat, orang dolim, orang kafir, nggak pernah sholat, ketakutan semuanya, kan gitu kan? Namanya syafaat apa ini? Mustawa 4 ini, Mustawa 3. Asy-syafa'ah al-uzma yang kita jelaskan di kelas itu.
Asy-syafa'atul uzma. Maka orang-orang ketakutan semuanya berbondong-bondong di padang mahsyar ini, ketakutan mereka. Dan di padang mahsyar itu setiap nabi akan bersama umatnya masing-masing. Ada nabi di padang mahsyar jalan dengan sekelompok kecil saja pengikutnya. Ada seorang nabi yang berjalan dengan 2 pengikutnya. Ada seorang nabi yang jalan cuma dengan 1 pengikutnya, berdua begini tok. Ada seorang nabi yang jalan sendirian, nggak punya pengikut. Sendiri. Nggak punya pengikut. Dan Nabi Muhammad membawa rombongan manusia yang sangat banyak. Dan umatnya Nabi nanti di padang mahsyar itu ada tandanya. Ini belum syafaat ini, balik lagi ke mahsyar. Ya, di mahsyar, di padang mahsyar nanti umatnya Nabi akan ada tandanya. Sehingga Nabi tahu, oh ini umatku, oh ini umatku. Tandanya itu apa? Hah? Apa? Naam, min atharil wudu, bekas wudu. Jadi meskipun yang hitam-hitam cerah semuanya, kelihatan Nabi. Oh ini umatku, umatku, umatku. Maka semuanya bareng Nabi. Tapi ada umat Islam yang kehilangan cahaya itu. Ada umat Islam yang kehilangan cahaya itu. Mereka adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam. Surat Ali Imran ayat berapa itu? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam. Buka tafsir Ibnu Katsir nanti kalau pulang ke maktabah, buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Di situ Ibnu Katsir mencantumkan ucapannya Abdullah bin Abbas. Wajah yang putih berseri-seri adalah wajahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun wajah yang hitam legam, kata siapa tadi? Abdullah bin Abbas, penafsir Al-Quran. Beliau mengatakan Ahlul furqati wal bid'ah. Ahlul bid'ah wal furqah wa tafarruq. Ahlul bid'ah, wajahnya hitam enggak bisa dikenali. Lah, di padang mahsyar nanti ada syafaat, namanya syafaatul uzma. Mereka datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, berikan syafaatmu. Enggak bisa. Nafsi, nafsi, aku enggak bisa nolong kalian. Karena aku pernah makan buah terlarang, aku pernah mendekati buah terlarang, aku enggak bisa ngasih syafaat. Idhabu ila Nuh, berangkatlah menuju Nabi Nuh. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus. Tolong berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi. Al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wa ba'dahu. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka kayak hari ini. Enggak bisa. Aku enggak bisa nolong kalian. Karena aku dulu pernah berdoa sehingga kaumku dibinasakan Allah. Didatangkan banjir bandang. Betul. Idhabu ila Ibrahim. Berangkatlah menuju Nabi Ibrahim. Mereka datang ke Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, berikan syafaatmu. Nabi Ibrahim mengatakan, tidak bisa, nafsi, nafsi. Diriku, aku gak bisa nolong kalian. Karena aku pernah berbohong 3 kali. Jangan tanya, 3 itu apa. Gak selesai-selesai nanti. Idhabu ila Musa. Nabi Musa gak bisa juga. Aku pernah mukul orang sampai mati, gak bisa. Idhabu ila Isa. Isa gak bisa juga. Nabi Isa sendiri yang gak nyebutkan dosanya. Terakhir, idhabu ila Muhammad. Nabi Isa, Yesus ngomong, pergilah ke Nabi Isa, ke Nabi Muhammad. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolong berikan syafaatmu. Nabi Muhammad SAW sujud di bawah arsy. Kemudian Allah katakan ke Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Is'al tu'ta. Mintalah, aku kasih. Isfa' tu syafa'. Berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaatmu. Baru Nabi mengatakan, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Rabbi. Panjang. Ini syafaat khusus miliknya Nabi. Seluruh para Nabi nggak bisa. Ustaz, apakah para Nabi nggak bisa memberi syafaat? Bisa, tapi bukan yang ini. Paham nggak maksudnya? Nabi Ibrahim melihat umatnya ada yang masuk neraka, terus dikasih syafaat sama Allah. Nabi Ibrahim minta sama Allah agar ditolong, bisa itu. Tapi kalau yang khusus pada waktu mahsyar ini, hanya Nabi yang bisa. Betul?
Makanya sampai setelah adzan, dengarkan adzan baik-baik, setelah adzan baca doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasila wa ba'athu maqamam mahmuda. Al-wasila, maqamam mahmuda, yaitu pada hari kiamat itu ngasih syafaat seluruh nabi, enggak ada yang bisa. Makanya kita harus baca doa itu. Kata Nabi, siapa yang dengarkan adzan dengan baik dan menjawabnya, terus berdoa dengan doa tadi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Maka baca doa itu. Kalau ada adzan selesai baca doa itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda. Terus setelah syafaat, telaga. Itu syafaat itu cuplikan aja, jangan dikira semuanya itu. Yang saya sampaikan ini kecil banget itu, karena luas syafaat ini. Karena puasa bisa ngasih syafaat, betul? Quran bisa ngasih syafaat, malaikat bisa, anak luas itu. Terus telaga, nomor berapa berarti ini? 5 ya. Telaga. Umatnya Nabi dari padang mahsyar kehausan, kepanasan, datang ke telaga, ingin meneguk, berbondong-bondong masuk telaga. Tapi ada sebagian umatnya Nabi yang ditolak, nggak boleh masuk telaga. Ketika kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke telaga itu, ada sebagian umatnya Nabi Muhammad ditolak, diusir, nggak boleh masuk telaga. Nabi melihat kejadian itu dan Nabi mengatakan, Rabbi, ashabi, wa fir riwayah, ummati, ya Allah, umatku, ya Allah, biarkan masuk. Syafaat kan berarti kan? Nah, dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu nggak tahu apa yang diada-adakan mereka setelah kematianmu. Berarti apa itu? Berbuat bid'ah membuat orang tertolak dari syafaat. Dari telaga juga. Terus setelah itu hisab. Nomor berapa ini? Nomor 6. Betul? Betul ya? Nomor 6 ya? Hisab. Hisab ada 2. Hisaban yasira dan hisaban asira. Ada hisab yasir, hisab yang ringan, yang mudah. Hisab asir, hisab yang sulit. Dan kata Rasulullah, man nuqisal hisab faqad udzib. Siapa yang didebat barang siapa yang didebat, di sidang, ditanyai, ketika dihisab, berarti dia kena azab. Pokoknya ditakoni, kenapa dulu kena azab? Wah, sudah kalau dinikos kena azab. Akhirnya Siti Aisyah bertanya-tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan hisab yang mudah? Kok katanya antum ya Rasulullah? Bahasa kita antum. Aisyah kalau manggil Nabi nggak antum, ya. Kata panjenengan ya Rasulullah, kalau dihisab, ditanyai kena azab. Lalu bagaimana dengan hisaban yasiro, hisab yang mudah? Kata Nabi, hisab yang mudah itu enggak ditanyai. Hisab mudah itu al-ard. Dipaparkan doang. Nih kamu dulu salah A, salah B, maksiat A, maksiat B, C, D, Z. Ditampakkan semuanya. Dulu di dunia aku tutupi, di akhirat aku ampuni. Enggak pakai ditanya. Langsung. Tapi dia ditakoni, kenapa dulu? Oh, kena dia. Manuqisal hisab faqad udzib. Jangankan perkara akhirat yang jelas-jelas lebih jauh lebih dahsyat. Skripsi aja itu. Nikos, munakos kan nikos. Manukisa, nikos, munakos. Ada mahasiswa ini sebelum ujian skripsi. Mas, mau hisaban asiro apa hisaban yasiro? Kalau hisaban yasiro, ini padahal cuma skripsi. Belum disertasi, belum macam-macam. Apalagi hari kiamat, layu koron, nggak bisa dibandingkan. Skripsi itu baru masuk, mahasiswa itu sudah hawanya beda. Kalau hisab yang mudah ya, ditanyai, Mas buka halaman sekian. Nah, iftah safha 33. Kamu Ustaz? 33. Kamu Ustaz? Sudah derdek. Baru dibuka 33 Mas, ya dibuka. Itu salah. Harus itu salah, apa garis ketiga itu salah.
Harusnya itu begini-begini. Oh, ya Ustaz. Buka lagi halaman 53. Itu salah. Ganti, harusnya begini-begini. Itu hisab mudah. Cuma diodono salahe, disuruh ganti. Tapi nek buka halaman 53. Lima ada katab tahat. Ketakutan. Keringetnya sak jagung-jagung. Itu padahal cuma skripsi. Untuk memperoleh gelar SPD. Sudah hawanya kayak gitu itu. Nah itu ya hisab sudah selesai. Terus setelah hisab apa? Nomor 6 hisab ini. Terus nomor 7. Timbangan amal. Betul. Nomor 7 al-mizan. Timbangan amal. Yang ditimbang dari kita itu apanya kita. Nah, yang ditimbang dari kita itu apanya kita. Tiga hal yang ditimbang. Yang pertama amal. Jelas lah kalau amal ya. Amalnya ditimbang. Yang nomor 2 yang ditimbang adalah badannya. Ustaz masuk badannya ditimbang Ustaz? Iya. Kan enak yang gemuk Ustaz. Enggak juga. Masih ingat gak kisah Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon arok? Pohon arok itu pohon apa? Siwak. Kayu yang dipakai untuk siwaan. Itu nama kayunya. Kayu apa namanya? Arok. Ketika Abdullah bin Mas'ud naik, tersingkaplah betis beliau yang kecil. Para sahabat ketawa. Menertawakan betis atau kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Nabi mengatakan, kenapa kalian ketawa? Tidakkah kau lihat kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu ya Rasul? Rasulullah berkata, walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhudin. Nabi bersumpah lagi, demi Allah, kedua kakinya Abdullah bin Mas'ud itu nanti kalau ditaruh di mizan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ini ditimbang juga. Innahu layatir rajulul azim. Nanti pada hari kiamat datang laki-laki gede badannya, kekar, perkasa. Ditimbang. Wala yazinu indallahi janaha ba'udha. Ternyata tidak melebihi. Ternyata tidak seberat apa? Sayap seekor nyamuk. Gede, kuat, perkasa, ditimbang. Ternyata tidak lebih berat dari apa? Sayap nyamuk. Padahal anggaplah nyamuk semuanya. Ya, kakinya nyamuk, kepalanya nyamuk, jantungnya nyamuk. Penuh sudah. Berapa kilo sih semut itu? Kok cuma nyamuk. Ini sayapnya doang. Gak punya wazn. Tapi pada hari kiamat ada orang yang gede, kalau ditimbang masih lebih berat sayap nyamuk. Berarti saking gak ada artinya. Inilah maksud dari firman Allah surat Al-Kahfi 105. Surat Al-Kahfi 105. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Maksudnya itu. Terus yang nomor berapa yang ditimbang ini? Nomor 3 ya. Nomor 1 amalannya, nomor 2 jasadnya, fisiknya. Yang nomor 3 yang ditimbang adalah catatan amalnya. Masih ingat antum hadis bitokoh? Ya gini gak harus tahu lagi. Hadis bitokoh, hadis kartu itu loh. Orang melakukan 90 catatan amalnya, gulungan catatan amal 99 gulungan catatan amal, satu catatan sejauh mata emat, nilainya jelek. Ternyata lebih beratan kartu yang ada tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau dijelaskan panjang. Intinya hadis bitokoh itu dalilnya. Terus nomor 8 sirat. Tinggal 10 menit ya. Sirat. Orang nyebrang sirat itu jembatan di atas neraka jahanam. Orang berjalan sesuai, orang melewatinya sesuai dengan amalnya. Ada yang melewati sirat secepat
kedipan mata. Coba semuanya perhatikan saya. Ayo kedip, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah langsung. Kedipan mata itu nggak sampai 1 detik loh. Betul? 0, sekian detik. Saking cepatnya. Kedipan mata langsung nyampe. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin yang kencang berhembus. Ada yang seperti kuda perang. Ada yang seperti berlari. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Ada yang tertati-tati, terseok-seok. Dan disambar-sambar kalalip. Apa kalalip itu? Ibu-ibu, apa kalalip itu, Bu? Ada ibu kan? Apa kalalip? Besi, bengkok, lancip, kait yang menyambar-nyambar setiap orang yang lewat. Itu posisi Rasulullah ada di penghujung sirat. Rasulullah mengatakan, "Ya Rabbi, ummati, salim, salim ya Rabbi." Selamatkan umatku ya Allah. Terus saking sayangnya Rasulullah. Ini syafaat juga ini. Makanya syafaat itu ya di telaga ada, di maksar ada. Ini di mana ini? Di apa ini sekarang? Di sirat. Makanya luas syafaat ini. Setelah apa? Sirat ada kontoroh. Kontoroh itu ya dari segi bahasa ya sama, jembatan artinya. Di kontoroh inilah segala kedoliman dilunasi. Bahkan kalau ada hewan yang mati tertanduk, maka hewan yang mati suruh nanduk yang nanduk. Nggak ada kedoliman. Karena ini sebelum masuk surga ini harus bersih total ini. Kedoliman di utang piutang semuanya. Kedoliman sudah diadili di situ. Dan ada syafaat Al-Quran. Al-Quran ngasih syafaat, puasa ngasih syafaat, anak soleh ngasih syafaat. Teman soleh ngasih syafaat, apa lagi? Mujahid ngasih syafaat, malaikat ngasih syafaat, orang soleh ngasih syafaat. Setelah itu, al-jannah wan nar. Ya, orang yang masih bercampur kedoliman sama nggak dolim, suruh masuk sungai dulu. Pernah dengar kan? Setelah itu surga dan neraka. Al-jannata abada wan nar abada. Surga neraka. Finish, selesai. Penghuni surga Allah masukkan ke surga. Penghuni neraka Allah masukkan ke neraka sehingga penghuni neraka semuanya sudah tertimpa panasnya api neraka. Mereka sudah putus asa. Terus sudah kekal ini. Di saat semua syafaat-syafaat telah terjadi usai, di saat itulah Allah berfirman. Perhatikan baik-baik. Setelah itulah Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Terakhir. Itu penghuni neraka sudah hangus semuanya. Baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Maka Allah mengambil ahli neraka dengan genggamannya. Saya ulangi, Allah mengambil ahli neraka dengan genggamannya. Kemudian Allah letakkan orang yang digenggam Allah tadi itu di neraka. Genggamannya Allah tidak sama dengan genggamanmu. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Makanya tak cekeli tanganku juga ngini aku. Biar gak menirukan. Karena gak boleh. Maka yang satu genggaman tadi itu ditaruh Allah di sungai yang ada di mulut surga. Disebut Ma'ul Hayah. Air kehidupan, Nahrul Haya. Mereka qad umtuhishu, sudah pereng jadi arang. Bahasa Jawanya pereng, gosong, udah jadi arang, ditaruh di sungai surga ini. Maka tumbuhlah muncul lagi jadi pribadi baru, ganteng, rupawan. Bahkan diterangkan dalam hadis kayak mutiara berkilauan, saking ganteng-gantengnya, ayu-ayunya, cantik-cantiknya, rupawan-rupawannya, pribadi baru. Karena nggak ada orang jelek masuk surga. Nggak diterima surga orang jelek. Makanya diganteng-gantengkan, dicantik-cantikkan dulu. Baru setelah cantik-cantik, ayu-ayu, ganteng-ganteng, baru jadi pribadi yang baru. Setelah itu distempel di mananya?
di lehernya. Dikasih stempel di lehernya. Terus Allah katakan udkhulu ilan nar, ilal jannah. Balik meneh. Udkhulu ilal jannah. Masuklah ke surga. Wah, mereka ini berbondong-bondong masuk surga. Ini penghuni surga lihat kejadian itu. Maka penghuni surga mengatakan, "Unduru haula'i utaqaur rahman." Lihatlah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Ar-Rahman min ghairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Bi ghairi khairin qaddamu, tanpa amal kebaikan yang mereka lakukan. Hanya saja mereka tidak menyekutukan Allah. Allah selamatkan, Allah masuk ke surga. Allah suruh masuk ke surga. Ini rombongan terakhir yang masuk surga. Kasih syafaat sama Allah. Saking murahnya dan welas asihnya Allah. Selesai kajian. Semoga kita dimasukkan Allah ke surga. Orang masuk surga itu ada 3 macam. Terakhir kalau ini. Terakhir yang sungguhan kali ini. Orang masuk surga itu ada 3 macam. Yang pertama, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Los, gak rewel. Alladzina yadkhulul jannata bila adab wala hisab. Ini nomor yang paling tinggi, paling zen, paling utama. Masuk surga nggak pakai adab, nggak pakai hisab, langsung masuk surga. Syaratnya apa, Ustaz? Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membuat bab dalam kitab tauhid. Man haqqaqat tauhid yadkhulul jannata bila adab wala hisab. Orang yang merealisasikan yuhakkik, man haqqaqa, merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, menjalankan tauhid beserta konsekuensinya, tauhid yang murni, yadkhulul jannata bila adab wala hisab. Termasuk konsekuensi tauhid adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini yang paling utama. Nomor 2, masuk surga pakai hisab yang mudah. Ini yang tadi tuh. Cuma dikasih apa tadi? Al-ard, dikasih apa? Pemaparan dosa-dosanya, tapi nggak ditanya. Yang nomor 3 apa? Masuk surga tapi dengan hisab yang apa? Sulit. Ah, ini kena adab dulu kalau ini. Ya tetap masuk surga tapi kena adab dulu. Nah, semoga kita ini yang pertama. Nadkhulul jannata bila adab wala hisab. Masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, nih dapat hadiah terakhir. Yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Pertanyaannya adalah, sebutkan 6 cara terbebas dari azab kubur. Nabil. Yang pertama, cepetan Bil. Baca surat Tabarak. Yang kedua, menjaga lisan dan kemaluan. Maksudnya kemaluan itu maksudnya tidak boleh pipis sembarangan ya. Terus nomor 3, membaca ta'awud. Wabil khusus setelah berlindung dari adab kubur maksudnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, terus nomor berapa ini? 4. Tidak meratapi mayit. Nomor 5, memilih teman yang baik. Aku tadi ngomong 6 apa 5? Pertanyaanku tadi 5 juga. 6 bisa. Tadi kan nomor 2 dipisah jadi 2. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Selamat menunggu waktu iftar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.